Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari Universitas Peradaban, Prodi PGSD 1 semester 6. Kami di sini mau wawancara tentang ATK, tentang penanganan pada anak berkebutuhan khusus. Ya. Penanganan anak berkebutuhan khusus berarti dengan kegunaan autis hiperaktif nih. Ya, terus poin yang mau ditanyakan apa dulu? Jadi penanganan dalam pembelajaran ya. strategi dan media yang cocok digunakan. Oh, berarti strategi sama media. Kalau media berarti lebih ke alat pakai ya. Iya. Jadi gini, kalau autis sama hiperaktif kan selain tingkat EQ-nya juga geraknya. Anak-anak autis dan hiperaktif itu, apalagi hiperaktif ya, itu geraknya lebih aktif daripada anak-anak pada umumnya kayak gitu. Dan kalau autis itu kan jadi mereka kan kayak sibuk dengan dunia mereka sendiri ya. Jadi dalam menangani pembelajaran, dalam menangani anak-anak autis itu contohnya gini, misalkan dalam satu kelas itu kan maksimal itu 5 siswa itu 2 guru. Maksimal 5 siswa 2 guru itu penanganan anak autis. Nah, penyampaiannya pun dalam pembelajaran itu kita harus tegas. Misalkan gimana, hari ini materinya berhitung ya, berhitung 1, mengenal angka 1 gitu, mengenal angka 1. Nah, misalkan namanya Riko, si Riko ini diagnosanya autis, oleh itunya psikiaternya ya, autis. Nah, itu berbeda dengan anak yang tunagrahita atau hiperaktif, juga berbeda lagi. Kalau autis itu mereka daya ingatnya kadang kuat juga Mbak. Misalkan dia cukup 1 gitu, mungkin kadang ada juga mereka itu sepertinya nggak merespon, mereka asik mainan sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita setiap hari dikenalkan 1, 2, 3 sampai 5 misalkan ya materinya, misalkan mengenal angka 1 sampai 5, dengan setiap hari kita ngobrol walaupun sepertinya diacuhkan, itu tetap nanti pada akhirnya mereka mengerti, bisa berhitung 1. Dan pengucapannya pun harus misalkan 1 gitu, harus kita mau menatap matanya juga, terus harus dengan bahasa bibirnya juga yang jelas, 1 gitu, dan dengan suara yang tegas tuh, harus tegas. Kalau misalkan Riko ini angka 1, ini angka 2, nah kita nggak bakal diperhatikan sama si anak itu. Ucapan kita itu, omongan kita itu nggak bakal diperhatikan. Harus Riko lihat guru kayak gitu. Kan Hana ya, Hana lihat guru, ini angka 1 gitu. Cara belajarnya seperti itu. 2 gitu ya. Kita juga punya alat peraga, memang harus ada alat peraganya gitu. Kalau misalkan kita menggunakan kosakata juga, kita ada yang bentuknya kotak itu namanya kayak kartu ya. Kayak kartu, misalkan mengenal anggota keluarga, ibu, ayah kayak gitu. Kadang kan anak autis juga ada yang mereka otomatis mempengaruhi bicaranya ya, lambat bicaranya juga, speech delay juga gitu. Jadi harus benar-benar dikenalkan. Misalnya ada kartu itunya, kita perkenalkan ayah, ibu.
itu butuh proses dan butuh waktu yang lama. Contohnya kayak kemarin Jojo ya, Jojo sama Elton itu kakak adik, sekolah dua-duanya di situ. Mereka autis. Dua-duanya pertama nggak mau masuk kelas. Ada satu lagi juga Sakaria namanya, itu hiperaktif. Mereka itu setiap datang ke sekolah nggak mau masuk kelas, hanya lari-lari gitu. Tapi orang tuanya telaten mbak, orang tuanya telaten. Jadi setiap hari berangkat sama ibunya, setiap hari berangkat dari nggak mau masuk kelas, terus sampai mau masuk kelas, tapi di dalam kelas hanya lari-lari terus gitu, sampai berarti sekitar sudah 1 tahun ya, berarti ini menginjak tahun kedua, dia udah perubahannya besar sekali. Si Jojo sudah bisa bilang, udah bisa nyanyi kayak gitu, ibu, ayah gitu, kakek, nenek, ayam, kuda gitu, udah bisa. Kalau si Elton malah kan berarti masuk ke TK ya, jenjang TK juga ada sih TK, sekarang udah pindah ke SD dulu gitu. Jadi kalau menghadapi anak autis sama hiperaktif itu memang harus dengan tegas, suara kita juga harus tegas. Seperti itu. Apa lagi? Kalau untuk medianya ya kita memang punya alat peraga. Jadi kayak misalkan warna ya, kalau warna kita punya balok-balok. Nanti mereka kalau anak autis itu suka sekali, misalkan dikasih krayon, nanti dibaris-baris, dicentek-centek kayak gitu. Kadang nanti misalkan kursinya kan warna-warni, ada merah, kuning, hijau kayak gitu. Nanti yang kuning dicentek, dibikin barisan kuning sendiri, merah sendiri, hijau sendiri kayak gitu. Jadi kalau anak autis itu biasanya nggak mau kotor, iya, nggak mau kotor-kotor. Kalau misalkan nangis, ya kalau nggak bawa tisu, dia di dalam kelasnya nggak bawa tisu, kadang kerudungnya berkuruk kayak gini, kayak gitu. Kalau anak autis gitu, kalau misalkan dari orang tuanya mengajarkan disiplin, terus bersih, dia bersih ya, nggak mau kotor. Kalau misalkan kita kan kadang untuk melatih motorik itu pakai itu mbak, kita bikin apa sih, kayak selem ya, kayak selem sendiri itu pakai apa sih, tepung kanji apa ya, pakai tepung kanji, kasih pewarna, diremes. Itu kalau anak autis nggak mau pegang seperti itu, karena nggak mau kotor. Kalau metode itu berarti kan kita itu lebih apa ya, ngikutin moodnya anak dulu. Kita ngikutin moodnya anak. Nanti kalau misalkan sudah anak sudah moodnya sudah baik, nanti kita kasih materi. Kadang ya anak suruh meniru itu, misalkan kayak tadi kita belajar berhitung, kita kasih angka 1, anak suruh mengikuti yang kita ucapkan. Terus kalau misalkan untuk belajar tulisnya itu kita pertama paling itu menebalkan. Nanti kalau sudah bisa, kita belajar meniru tulisan gitu. Terus ada program khususnya kayak misalkan belajar memakai tulis sendiri gitu. Kalau anak autis, anak hiperaktif diajarnya bisa. Terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.